Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hoiratinisa dengan akhiran NIM 054 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo, Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi cost paper yang berjudul Analisis Biaya Relevan untuk Keputusan Jangka Pendek. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya Bapak Dr. Sultansyah, SE MAKCA, dan teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam pembuatan video ini. Presentasi ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah akuntansi biaya dan berfokus pada bagaimana perusahaan menggunakan informasi biaya relevan untuk pengambilan keputusan manajerial. Langsung saja kita masuk ke dalam latar belakang. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, dalam dunia bisnis, setiap keputusan memiliki konsekuensi biaya. Perusahaan harus memilih alternatif yang paling menguntungkan, dan untuk itu manajer memerlukan informasi biaya yang tepat dan akurat. Pada pendahuluan ini, dijelaskan bahwasannya di dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, manajemen dituntut untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Setiap keputusan memiliki konsekuensi biaya, sehingga diperlukan informasi biaya yang relevan. Konsep biaya relevan menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan jangka pendek, karena hanya biaya tertentu yang benar-benar mempengaruhi hasil keputusan. Sebaliknya, biaya masa lalu seperti sunk cost harus diabaikan karena tidak dapat diubah. Melalui analisis biaya relevan, manajemen dapat memilih alternatif yang memberikan manfaat ekonomi terbesar. Kita masuk ke dalam pengertian biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya yang akan terjadi di masa depan dan berbeda antar alternatif keputusan. Artinya, suatu biaya dianggap relevan hanya jika biaya tersebut berubah ketika manajemen memilih alternatif yang berbeda. Di dalam konteks akuntansi manajerial, biaya relevan digunakan untuk mendukung keputusan jangka pendek, seperti menerima pesanan khusus, menentukan harga, menghentikan mini produk, atau membuat keputusan make or buy. Selanjutnya masuk ke dalam komponen utama biaya relevan. Di sini ada beberapa komponen utama biaya relevan. Yang pertama yaitu biaya masa depan. Biaya masa depan adalah biaya yang belum terjadi, sehingga masih dapat dipengaruhi oleh keputusan. Yang kedua ada biaya diferensial. Biaya diferensial ini adalah biaya yang berbeda antar alternatif. Hanya biaya yang berubah yang dipertimbangkan. Selanjutnya ada biaya terhindarkan. Biaya terhindarkan adalah biaya yang dapat hilang apabila suatu alternatif tidak dipilih. Yang keempat ada opportunity cost. Opportunity cost adalah nilai manfaat yang dikorbankan ketika memilih satu alternatif dibandingkan alternatif lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis biaya relevan. Biaya relevan ini terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, biaya diferensial. Artinya, selisih biaya antar alternatif penting untuk menilai perubahan ekonomi akibat keputusan. Yang kedua, yaitu biaya tambahan atau incremental. Artinya, biaya tambahan yang timbul jika suatu keputusan diambil. Yang ketiga yaitu biaya terhindarkan, artinya biaya yang dapat dihilangkan jika aktivitas dihentikan. Yang keempat yaitu biaya peluang atau opportunity cost, artinya laba yang hilang saat perusahaan memilih satu pilihan dan meninggalkan pilihan lainnya. Opportunity cost ini sangat relevan terutama ketika kapasitas terbatas. Selanjutnya ada beberapa karakteristik biaya relevan. Menurut teori akuntansi biaya, biaya relevan memiliki karakteristik sebagai berikut.
Yang pertama adalah bahwa biaya relevan harus merupakan biaya masa depan. Artinya, biaya itu belum tentu terjadi dan masih bisa berubah sesuai keputusan. Biaya yang sudah terjadi atau biaya historis otomatis tidak relevan. Karakteristik yang kedua yaitu biaya relevan harus berbeda antar alternatif. Jika sebuah biaya jumlahnya tetap sama meskipun kita memilih alternatif A atau B, maka biaya tersebut tidak layak dipertimbangkan. Karakteristik berikutnya adalah bahwa biaya relevan dapat dihindari. Artinya, biaya tersebut akan hilang jika kita memilih alternatif tertentu. Misalnya, jika perusahaan menutup satu lini produk, maka biaya bahan baku dan tenaga kerja untuk produk itu dapat dihindari. Dan yang terakhir yaitu biaya relevan harus memiliki dampak langsung terhadap keputusan, terutama terhadap laba diferensial. Kalau suatu biaya tidak mempengaruhi laba berbeda, maka tidak relevan. Dengan memahami karakteristik ini, manajer dapat menyaring biaya mana yang harus dihitung dan mana yang harus diabaikan dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Selanjutnya ada perbedaan biaya relevan dan sunk cost. Biaya relevan sendiri merupakan biaya yang mempengaruhi keputusan karena berubah antar alternatif. Yang kedua yaitu sunk cost. Sunk cost adalah biaya masa lalu yang tidak dapat diubah, sehingga tidak boleh dimasukkan dalam evaluasi keputusan. Selanjutnya ada pengertian biaya tidak relevan. Biaya tidak relevan adalah biaya yang tidak berubah meskipun alternatif keputusan diganti. Termasuk di dalamnya yang pertama yaitu biaya tetap umum yang tidak dipengaruhi oleh keputusan jangka pendek. Yang kedua yaitu penyusutan aset karena merupakan sunk cost. Yang ketiga yaitu biaya tidak relevan harus dikeluarkan dari perhitungan agar analisis tidak bias. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis diferensial. Analisis diferensial adalah teknik untuk membandingkan pendapatan dan biaya antar alternatif. Formula yang dipakai cukup sederhana yaitu laba diferensial sama dengan pendapatan relevan dikurangi biaya relevan. Jika nilai laba diferensial positif, maka alternatif tersebut menguntungkan. Metode ini jauh lebih akurat daripada menggunakan total biaya karena fokus pada perubahan biaya yang benar-benar terjadi. Kita masuk ke dalam opportunity cost dalam keputusan. Apa sih opportunity cost ini? Opportunity cost ini adalah manfaat atau pendapatan yang hilang karena memilih satu alternatif. Walaupun tidak dicatat dalam laporan keuangan, komponen ini sangat penting secara ekonomi. Opportunity cost muncul terutama ketika perusahaan menghadapi keterbatasan kapasitas atau sumber daya. Contohnya nih, jika perusahaan memilih menerima pesanan baru, maka potensi penjualan lain yang hilang menjadi opportunity cost. Selanjutnya kita masuk ke dalam implikasi analisis biaya relevan. Analisis biaya relevan memberikan beberapa implikasi penting, antara lain yang pertama yaitu membantu perusahaan memanfaatkan kapasitas secara optimal. Yang kedua yaitu menghindarkan manajer dari kesalahan akibat mempertimbangkan biaya yang tidak relevan. Yang ketiga yaitu memudahkan penilaian alternatif yang paling menguntungkan. Yang terakhir yaitu mendukung pengambilan keputusan operasional yang cepat, akurat, dan ekonomis. Kita masuk ke dalam prinsip dasar analisis biaya relevan. Terdapat 3 prinsip yang harus dipahami. Yang pertama yaitu prinsip diferensial. Prinsip diferensial ini adalah hanya biaya yang berbeda antar pilihan yang dianalisis. Yang kedua yaitu ada prinsip prospektif, artinya fokus pada biaya masa depan, bukan biaya historis. Dan yang terakhir yaitu prinsip ekonomis. Keputusan harus memberikan nilai ekonomi tertinggi untuk perusahaan.
Sekarang kita masuk ke dalam langkah-langkah analisis biaya yang relevan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi alternatif keputusan. Misalnya, memilih menerima pesanan atau menolak, membuat sendiri atau membeli, dan seterusnya. Langkah kedua adalah mengidentifikasi biaya dan pendapatan relevan untuk masing-masing alternatif. Ini adalah bagian yang paling penting, karena salah menentukannya biaya akan menghasilkan keputusan yang salah. Langkah ketiga adalah mengabaikan biaya yang tidak relevan, seperti biaya tetap umum atau sangkos. Langkah yang keempat adalah menghitung laba diferensial, yaitu selisih antar pendapatan relevan dan biaya relevan. Jika perusahaan menghadapi keterbatasan kapasitas atau mengorbankan alternatif lain, maka langkah berikutnya adalah memperhitungkan opportunity cost. Terakhir, perusahaan harus mempertimbangkan faktor non-finansial seperti resiko, kualitas, dan hubungan dengan pelanggan sebelum membuat keputusan final. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, perusahaan memastikan keputusan diambil berdasarkan analisis yang terstruktur dan logis. Selanjutnya, kita masuk pada peran biaya relevan bagi manajemen. Analisis biaya relevan berperan penting dalam pengambilan keputusan taktis, seperti penentuan harga pesanan khusus. Perusahaan harus menghitung biaya variabel dan biaya tambahan yang benar-benar muncul karena pesanan tersebut. Yang kedua yaitu evaluasi efisiensi produk. Yang ketiga, penentuan kebijakan make or buy. Kemudian pada keputusan make or buy ini, perusahaan membandingkan biaya relevan jika memproduksi sendiri dibandingkan membeli dari pemasok. Biaya tetap yang tidak berubah tentu tidak dihitung. Selanjutnya ada penghentian atau kelanjutan produk tertentu. Biaya relevan juga digunakan dalam keputusan menghentikan produk. Jika kontribusi produk negatif dan biaya terhindarkan cukup besar, maka produk tersebut mungkin perlu dihentikan. Selanjutnya ada keputusan yang didukung oleh informasi biaya relevan cenderung lebih akurat dan objektif. Dalam kondisi kapasitas terbatas, biaya relevan dipakai untuk menentukan prioritas produksi, yaitu produk mana yang memberikan laba kontribusi tertinggi per unit sumber daya. Jadi biaya relevan menjadi dasar penting bagi manajemen dalam membuat keputusan operasional yang efektif dan menguntungkan. Selanjutnya, biaya relevan dan efisiensi operasional. Konsep biaya relevan membantu perusahaan dalam pengendalian biaya karena biaya yang masih dapat dikendalikan akan terlihat jelas. Manajer dapat memfokuskan evaluasi pada bagian biaya yang berpengaruh langsung terhadap alternatif yang dipilih. Hal ini mendorong peningkatan efisiensi operasional dan efektivitas penggunaan sumber daya. Selanjutnya, biaya relevan dalam lingkungan bisnis modern. Dengan perkembangan teknologi, proses identifikasi biaya relevan semakin cepat melalui sistem ERP dan analitik data. Data produksi yang real-time memungkinkan manajer mengambil keputusan lebih akurat, terutama dalam kondisi kapasitas yang berubah-ubah. Perusahaan dapat menilai keputusan pricing, make or buy, dan pesanan khusus yang lebih efektif. Nah, tantangan pertama adalah mengidentifikasi biaya, terutama dalam membiayakan mana biaya tetap yang bisa dihindari dan mana yang tidak. Banyak perusahaan keliru menganggap semua biaya tetap tidak relevan, padahal sebagian bisa dirubah. Sekarang kita masuk ke dalam tantangan dan kesalahan umum. Beberapa kesalahan umum dalam analisis biaya relevan antara lain yang pertama yaitu mengikut sertakan biaya tetap yang sebenarnya tidak berubah. Yang kedua yaitu mengabaikan opportunity cost ketika kapasitas terbatas. Yang ketiga yaitu salah mengidentifikasi biaya terhindarkan. Dan yang terakhir yaitu menggunakan pendekatan total cost sehingga hasil analisis menjadi bias.
Di sini terdapat contoh kasus dari PT Mandiri Logam. PT Mandiri Logam menerima pesanan khusus sebanyak 2.000 unit dengan harga 38.000 unit. Pesanan ini membutuhkan biaya tambahan kemasan sebesar 1.500 per unit dan tidak mempengaruhi produksi reguler karena kapasitas masih tersedia, idle 15%. Jadi, data biaya produksi per unitnya yang pertama yaitu bahan baku langsung sebesar 15.000, tenaga kerja langsung sebesar 9.000, biaya overhead variabel 6.000, selanjutnya biaya tetap 5.000 atau tidak relevan, dan biaya tambahan kemasan yaitu sebesar 1.500. Nah, kita masuk ke dalam perhitungan biaya relevan. Biaya relevan per unit sama dengan 15.000 tadi ditambah 9.000 ditambah 6.000 dan ditambah 1.500 menghasilkan 31.500 per unit. Selanjutnya masuk ke dalam penghitungan laba diferensial. Yang pertama yaitu pendapatan. Pendapatan 2.000 dikali 18.000 2.000 dikali 38.000 yaitu 76 juta. Selanjutnya biaya relevan sama dengan 2.000 dikali 31.500 yaitu 63 juta. Yang terakhir yaitu laba diferensial sebesar 13 juta. Opportunity cost, artinya tidak ada opportunity cost karena keputusan memilih idle. Kesimpulannya, pesanan khusus layak diterima karena memberikan tambahan sebesar 13 juta tanpa mengganggu produksi reguler. Kita masuk ke dalam kesimpulan bagian terakhir dari presentasi kali ini, yaitu analisis biaya relevan menekankan pada biaya yang benar-benar berubah antar alternatif dan terjadi di masa depan. Pengabaian sunk cost dan biaya tidak relevan penting untuk menghasilkan keputusan yang objektif. Dengan memahami konsep biaya relevan, manajemen dapat meningkatkan akurasi keputusan jangka pendek dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan. Cukup sampai di sini saja presentasi kali ini. Saya mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.